Welcome back to channel BMath. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral tentu. Integral tentu ini kelanjutan dari integral tak tentu yang telah diupload di video pertama ya. Nah, kelanjutannya ini perbedaan antara integral tak tentu dengan tentu adalah kalau integral tak tentu hasilnya adalah sebuah variabel atau dia adalah sebuah fungsi. Sedangkan untuk integral tentu dia hasilnya adalah angka ya. Jadi nanti disimak, kalian pelajari, cuma berbeda tipis. Jadi kalau integral tak tentu itu ada plus C di belakang dan fungsinya dalam bentuk aljabar ya, aljabar lagi, cuma pangkatnya bertambah 1, naik 1. Kemudian untuk integral tentu pangkatnya sama naik 1, tapi nanti akan ada angka di situ ya. Kamu masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Silahkan disimak, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Definisinya untuk integral tentu bahwa untuk setiap A kurang dari B, jadi nanti yang lebih besar yang di atas ya. Maka ketika F aksen X itu adalah turunan dari F besar adalah F kecil itu ya, Fx yang kecil, sehingga nanti kalau Fx yang kecil kita integralkan hasilnya adalah F besar. Maka integral Fx dari A sampai B adalah Fb dikurangi Fa. F besar itu hasil pengintegralannya. B itu adalah kita masukkan nilai yang atas, kemudian dikurangi kita masukkan nilai yang bawah. Soal yang pertama, integral dari 5 akar X min 1/2 akar X min 3 terhadap X dari 1 sampai 9 adalah berapa? Untuk mengerjakan soal ini, kamu rubah dulu, ingat akar X adalah X pangkat setengah, kemudian kalau dia di bawah dia jadi negatif ke atas ya. Untuk akar X yang di bawah dia kan pangkat setengah ya, tapi nanti kalau ke atas jadi pangkatnya min setengah. Soal yang pertama, integral 5 akar X dikurangi 1/2 akar X dikurangi 3 terhadap X dari 1 sampai 9. Berapakah hasilnya? Nah, untuk mencari hasil dari integral ini, kita ubah dulu untuk akar X itu menjadi X pangkat setengah ya. Jadi ini kita rubah dulu, kita belum mengintegralkan, tapi kita mau menyederhanakan. Ini jadi 5 kali X pangkat setengah. Kemudian yang akar X di bawah juga X pangkat setengah. Tapi kalau dia di bawah ke atas kita jadikan dia pangkat min setengah ya, dikurangi 3 terhadap X. Sekarang kita integralkan. Ingat kalau mengintegralkan di video besarnya sebelumnya, integral itu pangkatnya tambah 1 ya, sehingga bentuknya yang 5 X pangkat setengah jadi 5 per setengah ditambah 1 itu kan 1/2. Nah 1/2 kita bisa rubah dia jadi 3/2. Ini X nya juga pangkat 3/2 ya, dikurangi 1/2 kali ya, ini negatif setengah kita tambah 1 jadi setengah. Ini X nya pangkat setengah. Kalau dia konstanta, karena X nya 0 kita tambahkan 1 jadi X pangkat 1. X pangkat 1 kita tulis saja X. Oke. Dan dari sini yang diminta integral tentu dari 1 sampai 9. Kemudian kalau ada bilangan bulat 5 dibagi pecahan itu sama aja dikali, tapi dibalik ya. Jadi 5 dikali 2/3 X pangkat 3/2 ya. Nah ini 2 dibagi 2 habis, ini jadi 1 X pangkat setengah ya, dikurangi 3X dari 1 sampai 9. Karena tidak muat, Busani taruh di sebelah ya. Nah sekarang kita kalikan ini 5 dikali 2 hasilnya 10, 10/3 ya, 10/3. Langsung kita masukkan X yang pertama itu yang atas itu adalah 9 ya. Jadi 9 pangkat 3/2 ya sayang. Sedang bermain masak-masakan tuh, lihat tuh. Iya, maaf tadi ada si kecil yang minta bermain. Dan kita masukkan ini 9 ya, 9 pangkat setengah dikurangi 3 kali 9. Nah ini kita
sekarang kita masukkan dia yang ini, yang bawah 1 ya. 10/3, 1 pangkat 3/2, kemudian kita kurangi 1 pangkat setengah, kemudian kita kurangi 3 kali 1. Kita hitung, karena ini 9 adalah 3 pangkat 2, kita pangkatkan kembali dengan 3/2. Ini juga sama, 3 pangkat 2 kita pangkatkan kembali dengan setengah. 3 kali 9 langsung aja 27 ya. Nah, untuk yang belakang ini karena 1 dipangkatkan berapapun pasti 1, maka Bu Sani langsung ini jadikan 10/3. Ini 1 tapi dia negatif ya, ketemu negatif jadi positif. Yang negatif iya sayang. Apa? Itu ya. Next. Kita lanjutkan, yang ini tadi 3 kali 1 3 ya, 3 tapi dia negatif, ketemu negatif di sini jadi positif 3. Nah, sekarang kita hitung ini pangkatnya. Oke, kita bisa coret. Kemudian 3 pangkat 3 kan 27 ya. 27 kita bagi dengan 3 di bawah. Jadi 27 bagi 3 itu 9. Ini juga kita sederhanakan. Ini kurang 3, ini kurang 27, kurang 10/3 ditambah 1 tambah 3 itu 4. Nah, 9 kali 10 itu kan 90. Kita langsung hitung yang bulat-bulat dulu ya. 90 kurang 3 kurang 27 tambah 4 dikurangi 10/3. 90 kurangi ini 30 jadi 60, 60 tambah 4 ya jadi 64. 64 kita kurangi 10/3. Nah, 10 itu kalau dibagi 3 dapat 3, sisanya 1 ya. Maka 64 dikurangi 3 itu 61. 61 ambil 1/3 itu jadi 62/3. Ya, ini hasil akhir dari integral nomor 1. Soal yang kedua adalah integral dari 3x kuadrat dikalikan x pangkat 3 plus 1 pangkat 6. Nah, di sini integralnya ini adalah integral substitusi. Kenapa? Karena ada dua fungsi ya, ada fungsi U dan fungsi V. Yang U itu yang pangkatnya itu lebih besar, yaitu yang x pangkat 3. Nah, silahkan disimak penjelasan berikut untuk tahu gimana mengerjakan integral substitusi yang masuk juga integral tentu. Soal yang kedua, kita akan mencari integral, tapi ini integralnya pakai integral substitusi ya, bantuannya integral substitusi. Kamu harus ingat kembali integral substitusi itu kalau integral U pangkat N kali V, itu nanti hasilnya adalah U pangkat N plus 1 kali V per N plus 1 kali turunan U ya. Karena ini dari A sampai B ya, ini jadinya enggak konstanta ya, tapi dari A sampai B nanti dimasukkan ya. Ingat-ingat ini adalah rumus untuk integral substitusi, di mana ada dua fungsi di situ ya, fungsi U dan fungsi V. Dengan U itu x-nya yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, di sini yang pangkatnya lebih tinggi nih yang pangkat 3 ini ya, karena ini di sini pangkat 2. Jadi yang U yang ini sebagai U. Nah, kita masukkan integralnya ya. Kita langsung integralkan saja, jadi x pangkat 3 ditambah 1 pangkat 6 dikali 3x kuadrat. 3x kuadrat ini kan sebagai V, jadi nggak usah diapa-apain ya. Kemudian per N plus 1 sama dengan pangkat ini, jadi 6 tambah 1, mohon maaf, 6 tambah 1 itu hasilnya 7 ya. Ini 7, kemudian yang di bawah ini turunannya U, turunannya x pangkat 3 plus 1 itu adalah 3x kuadrat. Oke, maka kita punya yang sama ini bisa kita sederhanakan. Nah, gitu ya. Maka hasilnya itu bisa langsung kita masukkan dari negatif 1 sampai 0. Jadi kalau boleh ditulis 1/7 x pangkat 3 plus 1 pangkat 7 dari negatif 1 sampai 0. Kita harus masukkan yang atas dulu ya, yang atas itu adalah 0. Maka, nah 1/7 ini kita bisa simpan dulu ya, nanti baru kita kalikan dengan hasil ini. Jadi yang pertama 0 pangkat 3 tambah 1 pangkat 7 dikurangi min 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 7. Ibu, Begini ya. ini ada hamburger. Nah, kemudian karena 0 ditambah 1 ya pasti 1 ya.
ini 1, pangkat 7 tetap 1. Kemudian negatif, kalau pangkatnya ganjil dia tetap negatif ya. Negatif 1 ditambah 1 tuh 0. 0 dipangkatkan 7 tetap 0. Nah, maka 1 kurangi 0 tetap 1 ya. Hasilnya adalah 1/7 ya. Saya soal yang ketiga, integral tentu, tapi yang ditanyakan bukan hasilnya melainkan batasnya ya. Sama seperti mengerjakan integral tentu yang di depan, cuma ini yang ditanyakan adalah batasnya. Jadi nanti ada metode pemfaktoran, dan karena pemfaktorannya pangkat 3, kita gunakan pemfaktoran metode Horner, atau kalau kamu lupa nanti bisa disimak dan ada cara cepatnya juga ya. Yang ketiga, kita ada integral tentu tapi yang hasilnya itu sudah diketahui, jadi kita suruh mencari batasnya ya. Batasnya itu dari 1 sampai P. Nah, itu P-nya kita suruh cari. Maka kita integralkan dulu bentuk soal ini. Nah, kita kalikan dulu dia ya, kurungnya kita buka, ini kalikan ini, itu kalikan itu. Maka jadi 3x kuadrat plus 2x ya. Itu hasilnya adalah 78. Nah, setelah kamu sederhanakan bentuknya, sekarang kita akan integralkan. Karena 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 3, maka ini jadi 3/3, x-nya pangkat 3 ya. Kemudian ini jadi 2/2, x-nya pangkat 2. Dari 1 sampai P hasilnya adalah 78. 3/3 1, 2/2 juga 1, langsung kita masukkan aja, satunya kita abaikan ya. Jadi P pangkat 3 ditambah P kuadrat. Jadi yang pertama itu kita masukkan P-nya dulu, baru langkah kedua kita kurangi dengan yang bawah ini 1. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat. Oke, hasilnya adalah 78. Nah, kita punya P pangkat 3 plus P kuadrat min, nah ini 1 pangkatkan berapapun untuk 1 ya. Ini 2 kurangi 78 sama dengan 0. Nah, ini jadi P pangkat 3 plus P kuadrat, ini min 80, hasilnya adalah 0. Nah, karena ini hasilnya adalah polinomial, kita bisa cari menggunakan ini pembagi yang belakang. Nah, kira-kira pembaginya 80 angka berapa ini? Oh, bisa 1, bisa 2 ya, 1 kali 80 atau 2 kali 40 atau 4 kali 10 ya, atau 8 kali 10. Nah, 4 kali 20 maaf. Nah, jadi di sini kita bisa cari lewat ini faktornya, ini plus minus 1, 2, 4 atau 8. Kita bisa coba pakai Horner. Kalau Horner itu nanti kita lihat koefisiennya aja nih ya. Koefisiennya pangkat 3 itu kan 1, koefisiennya pangkat 2 adalah 1, koefisiennya P nggak ada, kita anggap 0. Yang paling belakang konstanta negatif 80 ya. Karena Bu Sani melihat ini hasilnya adalah 80, berarti kan ini harus 80 ya. Supaya 80 dikurangi 80 itu 0. Maka yang paling memungkinkan ini adalah P-nya itu, kalau 1 nggak mungkin terlalu kecil, 2 nggak mungkin, 8 terlalu besar, maka aku ambil yang 4. Kita masukkan 4 ya di sini. 1 kali 4 adalah 4 ya. 1 tambah 4 ini ditambahkan dulu, hasilnya 5. 5 kali 4 itu adalah 20 ya, 20 ditambah 0, 20 dikali 4 adalah 80. Oke, kita lanjutkan. Negatif 80 ditambah 80 itu hasilnya adalah 0. Nah, maka dia adalah faktor nih, karena kalau dimasukkan tadi hasilnya 0 nih, sisanya habis ya. Ini pakai metode Horner. Kemudian kalau misalkan kalian lupa metode ini, kamu bisa langsung menerapkannya. Jadi misal kamu kan ketemu persamaan ini nih, kau masukkan P berapa sih kalau dimasukkan ke sini, hasilnya 0. Nah, yang paling memungkinkan adalah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 dikurangi 80, berapa sih hasilnya? Ini 64 tambah 16, 80 kurangi 80, 0. Wah, ternyata 0. Kalau 0 maka 4 ini merupakan akar ya, atau dia adalah pembaginya ya. Jadi nilai P adalah 4. Kemudian karena yang ditanyakan adalah nilai dari 2P, maka 2P adalah 2 kali 4 yaitu 8. Bisa dipahami ya?
Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Kemudian untuk yang mau tanya silahkan DM, nanti bisa dibuatkan videonya ya. Terima kasih.